Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miksauljana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Nah, Perang Banjar tahun 1859 sampai 1905 adalah perlawanan Kesultanan Banjar melawan kolonial Belanda di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Perang ini dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan internal kesultanan, khususnya saat mereka mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Meskipun rakyat dan istana mendukung Pangeran Hidayatullah, Tamjidillah dikenal tidak layak memimpin, dan rakyat semakin marah karena ia dianggap lebih berpihak pada Belanda. Selain itu, Belanda memonopoli perdagangan komoditas penting seperti lada, rotan, damar, emas, dan intan, yang sangat merugikan perdagangan lokal. Beban pajak yang berat dan kejarot yang diwajibkan untuk membuka akses ke tambang batu bara juga menambah penderitaan rakyat. Ekspansi wilayah Belanda semakin mempersempit wilayah kesultanan, memicu lebih banyak kedekatan. Faktor-faktor penyebab perang sebagai berikut. 1. Campur tangan Belanda dalam urusan tahta Kesultanan Banjar. 2. Monopoli perdagangan lada, rotan, damar, emas, dan intan oleh Belanda. 3. Penderitaan rakyat akibat pajak tinggi dan kerja paksa. 4. Ekspansi wilayah oleh Belanda untuk perkebunan dan tambang. 5. Ketidakpuasan rakyat terhadap penunjukan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin serangan terhadap tambang batubara Belanda di Pangaron dan pos-pos Belanda lainnya. Dukungan dari para pemimpin Islam pedesaan membuat perlawanan rakyat Banjar kuat dan berkelanjutan. Meskipun Tamjidillah akhirnya diasingkan oleh Belanda, pada tahun 1860 Kesultanan Banjar dihapus oleh Belanda. Namun perlawanan terus berlanjut hingga gugurnya tokoh perlawanan berakhir pada 1905. Halo semuanya, jadi saya akan melanjutkan tentang tahap awal perang dan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Janda tentang latar belakang perang tersebut. Tahap awal perang tahun 1859 sampai 1862. Pangeran Antasari memimpin serangan terhadap pos-pos Belanda di Kalimantan Selatan. Pada 18 April 1859, serangan besar pertama terjadi di tambang batubara Pangaron, di mana pasukan Belanda diserang dan ditambang dibakar. Perlawanan meluas di berbagai wilayah, termasuk Martapura, tanah laut, dan hulu sungai. Puncak perlawanannya yaitu pada tahun 1862. Pasukan Pangeran Antasari berhasil melakukan beberapa serangan mendadak ke benteng dan pos Belanda. Pangeran Antasari dinobatkan sebagai penambahan Amiruddin Khalifal Mukminin, yaitu simbol pemimpin perlawanan yang sah menurut pandangan rakyat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kematian Pangeran Antasari. Pada 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia karena penyakit cacar. Meski demikian, perlawanan belum berhenti, melainkan dilanjutkan oleh putra dan pengikutnya. Taklukit perang pada tahun 1862 sampai 1906. Setelah kematian Pangeran Antasari, perlawanan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Pangeran Hidayatullah dan Gusti Maseman. Namun Belanda menggunakan teknik diplomasi dan militer yang lebih keras untuk menekan perlawanan. Perlawanan rakyat Banjar terus berlanjut dalam bentuk-bentuk gerilya di pedalaman Kalimantan hingga akhirnya mereda pada tahun 1906. Perlawanan di bawah Pangeran Antasari. Setelah Pangeran Hidayatullah II diasingkan pada Februari 1862, Pangeran Antasari memimpin serangan besar dan berhasil merebut kemenangan di benteng Belanda di Tundakan. Ia dianugerahi gelar penembahan Amiruddin Khalifal Mukminin sebagai pemimpin tertinggi. Namun, Belanda segera memperkuat pasukannya dari Batavia, memaksa rakyat Banjar menyiapkan strategi perang dunia. Dalam kondisi sulit dan Belanda wabah penyakit, Pangeran Antasari jatuh sakit dan wafat pada 11 Oktober 1862. Membuat perlawanan mulai melemah meski diteruskan oleh putranya dan pejuang lainnya. Akhir perlawanan dan warisan semangat. Belanda menargetkan pemimpin-pemimpin Banjar sehingga perlawanan akhirnya berakhir pada tahun 1905. Meskipun perjuangan bersenjata usai, semangat Pangeran Antasari tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Pada
buku aja sampai Kaputi. Semua yang tersebut terus dikenal sebagai lambang keteguhan dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa. Selanjutnya adalah dampak utama dari Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1906. Yang pertama adalah penghapusan Kesultanan Banjar. Ini, Kesultanan Banjar secara resmi dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1860. Ini menandakan berakhirnya kekuasaan politik tradisional Banjar dan hilangnya status kesultanan sebagai entitas politik yang berdaulat. Wilayah Kesultanan Banjar sepenuhnya diintegrasikan ke dalam wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, perubahan struktur kekuasaan lokal. Akhirnya perlawanan dan penghapusan kesultanan, struktur kekuasaan lokal diubah. Belanda menggantikan kekuasaan tradisional dengan sistem pemerintahan kolonial yang lebih terpusat. Jabatan-jabatan lokal yang sebelumnya dipegang oleh bangsawan Banjar digantikan oleh pejabat-pejabat yang loyal kepada Belanda, yang menyebabkan hilangnya otoritas bangsawan lokal dan elit tradisional. Yang ketiga, penurunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan Belanda semakin intensif setelah perlawanan ini berhasil dipadamkan. Kekayaan alam seperti batu bara dan emas diambil alih sepenuhnya oleh Belanda. Rakyat Banjar tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari eksploitasi tersebut. Selain itu, pajak yang tinggi dan kerja paksa yang diberlakukan selama pemerintahan kolonial menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi rakyat Banjar. Yang keempat, meningkatnya penindasan dan kontrol kolonial. Setelah berakhirnya perang, Belanda memperkuat pengawasan dan kontrol mereka di wilayah Kalimantan Selatan. Penindasan terhadap rakyat semakin meningkat, baik melalui kebijakan pajak maupun pengawasan militer. Mereka berusaha untuk mencegah pemberontakan serupa di masa mendatang dengan menerapkan sistem kontrol yang lebih ketat. Yang kelima, munculnya tokoh-tokoh nasional. Perlawanan Pangeran Antasari dan tokoh-tokoh Banjar lainnya menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan Belanda. Meski secara militer mereka kalah, semangat perlawanan ini memicu kesadaran nasionalisme di kemudian hari. Pangeran Antasari, misalnya, dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena kontribusinya dalam melawan kolonialisme. Perjuangannya diingat sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah perlawanan nasional Indonesia. Yang keenam, kerugian bagi Belanda. Belanda akhirnya menang. Perang Banjar memakan biaya yang sangat besar bagi pihak kolonial, baik dalam hal keuangan maupun tenaga militer. Belanda harus mengerahkan banyak pasukan dan sumber daya untuk menumpas perlawanan yang berlangsung cukup lama dan menyebar luas. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan wilayah yang baru saja mereka kuasai. Dan yang terakhir, ketujuh, pergeseran sosial dan budaya. Nah, itu saja penjelasan tentang Perang Banjar dari kelompok kami. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton semuanya.